Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Subiksa Handi Pratama, NPM 17321211549. Adapun materi yang akan dibawakan dari kelompok kami antara lain strategi memasuki pasar global atau Global Marketing Entry Strategies, yang dimana materinya ada yang pertama itu seleksi target pasar, yang kedua ada memilih metode memasuki pasar, yang ketiga ekspor, yang kelima licensing, yang keenam kontrak manufaktur, yang ketujuh joint venture atau aliansi, yang ke-8 investasi langsung. Baik, saya akan menjelaskan seleksi target pasar. Di sejumlah negara, berbagai karakteristik negara seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, stabilitas politis, risiko keuangan, kondisi operasi, dan infrastruktur berdampak atas ketersediaan manajemen mengucurkan sumber daya untuk sebuah negara atau pasar tertentu dan juga cara memasuknya. Pasar kecil kerap kali paling baik dilayani melalui pengeksporan atau pemberian lisensi. Sebagai contoh, demikian pula manajemen mungkin menghendaki pembatasan komitmen sumber daya ke negara-negara dengan tingkat risiko yang tinggi atau infrastruktur yang buruk melalui perjanjian pemberian lisensi atau usaha patungan dengan mitra lokal. Sama halnya, jika manajemen berharap dapat memasuki sejumlah negara secara cepat, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya mungkin akan menghambat, yang mengakibatkan perusahaan menggunakan cara pemberian lisensi atau usaha patungan. Karakteristik produk, sifat permintaan, hambatan perdagangan, tujuan manajemen, dan sasaran ekspansi juga mempengaruhi keputusan penilaian cara masuk. Produk-produk berukuran besar dengan nilai jual yang rendah, sebagai umpama, membutuhkan lokasi produksi yang dekat dengan pasar disebabkan biaya pengirimannya pun, sekalipun biaya ini dapat diimbangi oleh skala ekonomis produksi. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam praktik dunia usaha dewasa ini adalah pertumbuhan pesat aktivitas internasional, ekspor, investasi langsung asing, dan penentuan sumber pengadaan produk dan komponen di luar negeri telah merebak secara dramatis. Dan situasi seperti itu, banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional untuk mencari sumber komponen secara lebih efektif dan memasuki pasar produk yang bertumbuh yang lebih menjanjikan dibandingkan pasar domestik. Adapun bagian dari seleksi target pasar antara lain yang pertama, konsep masuk pasar. Pengertian dari konsep masuk pasar yaitu atau market entry berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Perusahaan harus mengembangkan seperangkat produk, aset, dan aktivitas manajemen untuk pasar baru yang disusupi kepentingannya. Di sini terletak pada pasar internasional baru. Masuk yang berhasil akan tergantung pada sejumlah faktor. Hal ini tergantung pada bagaimana perusahaan antara lain menggunakan informasi peluang untuk menyusup ke pasar yang menguntungkan, kedua mengakses sumber daya produktif, yang ketiga mengakses pasar, yang keempat mengatasi rintangan masuk pasar.
Selanjutnya, perusahaan-perusahaan mapan biasanya beroperasi lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan baru karena faktor-faktor di atas. Masuk ke pasar dapat berlangsung dalam berbagai keadaan, misalnya keunggulan kompetitif, biaya, strategi penjualan, atau daya tarik produk dari pendataan baru yang memungkinkan mengatasi pukulan fatal bagi anggota-anggota lemah yang dilancarkan oleh kelompok perusahaan yang telah mapan sebelumnya. Selanjutnya, ada pendatang baru dapat meraup sejumlah besar lapangan usaha dari beberapa anggota kelompok yang karena sebab-sebab tertentu keunggulan kompetitifnya tidak bisa diimbangi oleh pendatang. Yang ketiga, ada kelompok dimekarkan oleh pendatang baru tersebut mampu mencapai equilibrium pada tingkat harga yang lebih tinggi. Menutup biaya-biaya unit yang lebih besar dapat muncul dari pengurangan skala operasi dari setiap perusahaan. Yang keempat, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah mapan memilih untuk memasuki pasar baru sebagai bagian dari strategi hubungan antar perusahaan yang melibatkan pasar untuk produk lainnya. Dalam banyak kejadian, perusahaan mapan unggul terhadap perusahaan baru dalam kemampuan mereka mengatasi hambatan-hambatan sumber daya dan pasar dan mencapai skala ekonomis operasi. Masuk pasar telah menjadi ujian tertinggi bagi kemampuan kompetitif perusahaan. Tidak lagi membuktikan kemampuannya dalam lahan bisnis biasa, melainkan membuktikan kompetensinya dalam menjelajahi wilayah baru. Tantangan memasuki pasar internasional baru sangatlah berat, dan perusahaan-perusahaan yang berjaya menggunakan beraneka macam cara untuk masuk pasar. Bagian kedua, ada strategi pasar generik untuk kompetensi internasional. Strategi kompetitif yang diikuti oleh perusahaan bakal tergantung pada serangkaian variabel yang terhadapnya manajemen dapat atau tidak dapat mengendalikannya. Perusahaan dapat menyusun sejumlah strategi pemasaran yang memungkinkan. Sungguh pun demikian. Perusahaan dapat di pasar internasional menghadapi dua strategi pasar generik, strategi penetralisasi pasar atau market penetration strategy dan strategi pembayaran pasar atau market skimming strategy. Tujuan strategi pembayaran pasar adalah memperoleh tingkat hasil imbalan yang tinggi seraya mempertahankan tingkat komitmen sumber daya yang rendah. Perusahaan yang mengikuti strategi ini memilih target pasar yang lebih mudah tersedia sambil meminimkan risiko dan investasinya. Metode masuk pasarnya lebih sering dengan pengeksporan atau pemberian lisensi. Keberhasilan strategi ini sangatlah tergantung pada pilihan agen, distributor atau lisensis. Tanggung jawab pemasaran dan distribusi jatuh ke tangan mitra di luar negeri. Perusahaan akan berupaya mematok harga yang tinggi guna menangguk margin yang tinggi. Penetrasi atau konsentrasi pasar adalah pemilihan secara sengaja sedikit pasar untuk dikembangkan dengan lebih insentif. Strategi seperti ini ditandai oleh tingkat pertumbuhan yang perlahan-lahan dan bertahap jumlah pasar yang dilayani. Keunggulannya meliputi spesialisasi, skala ekonomis, dan pertumbuhan melalui penetrasi. Strategi penetrasi pasar didasarkan pada pandangan jangka panjangnya peluang-peluang di dalam pasar internasional. Dalam hal ini, perusahaan mendukung langkah masuk ke pasar dengan komitmen sumber daya yang berat dalam memburu profitabilitas jangka panjang melalui penetrasi pasar. Bagi beberapa perusahaan, hal ini dapat berarti investasi langsung dalam berbagai fasilitas pabrik lokal atau akuisisi perusahaan lokal, hubungan pemasaran yang lebih lama dibina untuk memastikan bahwa produk dan reputasi perusahaan dikenal, dan lama dibina untuk memastikan bahwa produk
dan reputasi perusahaan dikenal dengan dan diterima dengan baik. Kontak yang kuat dengan kalangan pelanggan, pemasok, toko distribusi, dan pemerintah dipupuk. Harga ditentukan dengan sasaran pertumbuhan penjualan, laba jangka pendek mungkin dikorbankan. Perusahaan memakai produk dan jasanya untuk kebutuhan pasar internasional. Strategi penetrasi pasar mengakui bahwa mungkin terdapat kompetisi langsung dengan perusahaan lokal dan perusahaan internasional lainnya. Strategi pemasaran atau penyebaran pasar membutuhkan pengelolaan sumber daya pemasaran perusahaan dalam suatu cara tertentu sehingga pembayaran relatif sama untuk semua pasar yang dicapai. Keunggulan relatif rancangan ini meliputi keluasan penciutan konsentrasi dan cara menggali secara cepat. Beberapa keunggulan kompetitif yang signifikan, tentu saja perusahaan dapat mengikuti strategi bauran yang bukan strategi penetrasi maupun pembayaran pasar, namun sebaliknya justru menjual kepada sejumlah besar pasar seraya mengkonsentrasikan sumber dayanya terhadap pihak dari pasar tersebut. Baik strategi penetrasi pasar maupun strategi pembayaran pasar bukanlah jalan keluar yang universal. Untuk berbagai masalah ekspansi yang dihadapi perusahaan, setiap strategi mendukung kelebihan maupun kekurangannya masing-masing yang menuntut pengambilan keputusan untuk mencari kecocokan antara situasi perusahaan dan strategi yang memungkinkan. Strategi penetrasi pasar biasanya berarti penjualan kepada sekelompok kecil pasar. Strategi pembayaran pasar di lain pihak melibatkan penjualan kepada sejumlah besar pasar tanpa mengkonsentrasikan upaya besar pada sejumlah negara tertentu. Dalam jangka panjang, strategi diversifikasi atau diversification strategi sering menyebabkan penyusutan jumlah pasar. Hal ini merupakan hasil konsolidasi dan pelepasan pasar yang tidak menguntungkan. Pola yang berbeda dari ekspansi pasar mungkin akan menyebabkan pengembangan kandidat kompetitif yang berbeda di pasar yang berlainan. Terdapat pula taraf upaya peniasaran yang berlainan dari program-program pemasaran yang tidak serupa di setiap pasar. Dengan anggaran dan sumber daya manajerial yang terbatas, besarnya sumber daya dialokasikan kepada setiap pasar di bawah strategi diversifikasi akan lebih rendah dibandingkan di bawah strategi konsentrasi. Setiap ekspansi pasar ditandai tidak hanya oleh data masuk ke pasar nasional yang baru, tetapi juga oleh segmen pasar di dalam pasar nasional dan alokasi upaya untuk segmen pasar yang berbeda. Cara yang digunakan untuk menerobos pasar internasional dapat mempengaruhi pilihan strategi. Perusahaan kecil umpamanya dapat menyaring sejumlah pasar melalui pengkaryaan agen penjualan. Baik, sekian materi dari seleksi target pasar, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Dewi Putri Chandra Diva Darmawan, MPM 514. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memilih metode memasuki pasar global. Kadangkala, manajer ini membuat dua teknis kekeliruan. Pasar asing tidak dapat diterobos dengan satu-satunya cara masuk yang digunakan, atau pasar akan dimasuki dengan cara masuk yang tidak tepat. Hanya jika cara masuk awal tersebut tidak layak atau tidak menguntungkan saja, maka perusahaan mencari cara masuk lain yang dapat berhasil. Risiko masuk pasar asing dengan jenis cara masuk yang keliru adalah diminimalkan karena cara-cara yang tidak berhasil akan ditolak. Selain itu, biaya pengumpulan informasi dan waktu manajemen dikurangi lantaran tidak semua alternatif potensial diteliti begitu cara masuk yang berhasil telah ditemukan. Kelemahan mendasar manajer menuju determinasi cara masuk yang paling sesuai antara kemampuan dan sumber-sumber daya perusahaan dengan peluang pasar. Singkatnya, cara masuk yang berjalan dengan baik
boleh jadi bukan merupakan cara masuk terbaik atau yang paling jitu. Dalam strategi menegaskan bahwa perusahaan harus menggunakan cara masuk yang benar. Ancangan ini mewajibkan bahwa semua alternatif yang mungkin dievaluasi secara sistematis dan kemudian diperbandingkan. Membandingkan ancangan-ancangan alternatif dapat diperpelik oleh bermacam-macam sasaran yang mungkin dimiliki oleh perusahaan di dalam setiap pasar asing, dan kadang-kala sasaran seperti itu bisa jadi tampak tidak konsisten. Maka dari itu, pengorbanan di antara sasaran harus dibuat. Hasil dari analisis ini adalah seperangkat cara masuk layak yang kemudian akan tergantung pada analisis yang lebih mendalam. Perbandingan masuk perlu dibuat antara biaya terproyeksi dan manfaatnya selama periode waktu tertentu. Karenanya, biaya dan manfaat diharapkan diestimasi, dan hal ini tergantung pada ketidakpastian yang senantiasa berubah. Cara-cara masuk yang berbeda dipengaruhi oleh risiko politis dan pasar yang berbeda-beda. Beberapa skenario faktor-faktor risiko internasional yang dapat secara buruk mempengaruhi bisnis yang diusulkan. Dengan bantuan analisis sensitivitas, perusahaan dapat cepat menunjukkan variabel-variabel kunci di dalam lingkungan yang akan menentukan hasil dari cara masuk pasar yang diusulkan. Perusahaan internasional itu kemudian mempunyai peluang untuk memantau secara cermat perkembangannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengestimasi penjualan. Suatu estimasi yang akurat dari pangsa pasar atau volume penjualan adalah krusial bagi keputusan strategi masuk. Hasil penjualan akan sangat tergantung pada pangsa pasar perusahaan dan besarnya total dan potensi pasar. Perusahaan asing dapat mempengaruhi pangsa pasar melalui bauran pemasaran yang kuat, yang pada gilirannya tergantung pada tingkat komitmen finansial untuk pengeluaran pemasaran. Berbagai tipe strategi masuk juga memungkinkan sebuah perusahaan asing untuk membidik bermacam-macam. Lalu yang kedua yaitu potensi pasar tidak tergantung pada pengaruh perusahaan internasional yang mencari cara masuk. Ukuran pasar lokal dikombinasikan dengan pangsa pasar yang diharapkan kerap menentukan hasil dari analisis strategi masuk. Lalu yang ketiga yaitu mengestimasi biaya perusahaan internasional yang harus ditetapkan taksiran biaya dari operasinya di sebuah negara asing berkenaan dengan biaya administratif umum dan pabriknya. Biaya variabel unit dapat beragam tergantung pada strategi yang dipilih. Produksi lokal, perakitan, atau pengeksporan. Untuk membuat biaya seperti itu, analisis perlu menyimak biaya bahan baku lokal, tingkat upah lokal, dan tarif atas impor. Biaya tetap diperlukan mewakili elemen penting lainnya. Lalu yang keempat yaitu mengestimasi tingkat aset. Tingkat aset yang disebar sangatlah mempengaruhi profitabilitas dari setiap strategi masuk. Aset dapat terdiri atas setiap investasi yang dilakukan bersamaan dengan proses masuk ke dalam pasar baru. Investasi seperti itu dapat meliputi modal kerja dalam bentuk kas, piutang dagang, persediaan, atau aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan perlengkapan. Lalu yang kelima yaitu meramalkan profitabilitas secara konseptual. Perusahaan haruslah memaksimalkan harus mendatang dari pendapatnya, didiskonnya pada biaya modalnya. Perusahaan-perusahaan mungkin menyukai imbalan investasi sebagai suatu pengukuran probabilitas yang tepat. Lalu probabilitas tergantung pada tingkat aset, biaya, dan penjualan. Beberapa faktor risiko internasional eksogen mempengaruhi profitabilitas dan karenanya perlu dimasukkan dalam analisis. Hasil analisis seperti itu menentukan pemilihan strategi masuk. Konfigurasi strategi masuk dalam kenyataannya, sebagian besar strategi masuk terdiri atas suatu kombinasi dan format-format yang berbeda. Proses pengambilan keputusan kombinasi yang paling baik disebut dengan konfigurasi strategi masuk. Lalu yang berikutnya yaitu keputusan yang harus diambil perusahaan
yang ingin memasuki pasar global. Bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar global, ada beberapa keputusan yang harus mereka ambil, yaitu yang pertama yaitu memutuskan untuk memasuki pasar global. Sebelum memutuskan untuk memasuki pasar global, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu mengamati lingkungan pemasaran global. Ketika mempertimbangkan memasuki pasar global, karakteristik ekonomi, hukum, politik, dan budaya negara tujuan pasar harus diperhitungkan. Contoh, PT Sorini Corporation, perusahaan penghasil sorbitol, antara lain sebagai bahan baku farmasi, pasta gigi, dan kosmetik. Perusahaan ini mula-mula mempertimbangkan pasar yang mempunyai harga sorbitol tertinggi di dunia, yaitu Jepang. Lalu yang kedua yaitu mempertimbangkan proporsi penjualan di pasar global terhadap sasaran total penjualan. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah akan melakukan bisnis di beberapa negara saja atau di banyak negara, dan negara seperti apa yang akan dimasukinya. Pasar sorbitol di Jepang mencapai 400.000 metrik ton. Sorini hanya mampu mengekspor 4.000 metrik ton atau 1% saja. Pasar ekspor Sorini saat ini adalah Jepang 15%, Brazil 14%, Vietnam dan Amerika 12%, serta Nigeria 11%. Lalu keputusan yang kedua yang harus diambil oleh perusahaan yang ingin memasuki pasar global yaitu memutuskan pasar mana yang akan dituju. Langkah ini mengharuskan penilaian atas besarnya laba atas investasi yang harus dibandingkan dengan tingkat risiko yang dihadapi. Sorini mampu memasuki pasar di lebih dari 60 negara. Selama 2001 sampai 2005, nilai ekspornya tumbuh 12,26%. Pada 2005, nilai ekspornya 29,7 juta dolar AS dan pada 2006 diperkirakan telah menembus 1 triliun. Demikian pula PT Sayap Emas Utama yang saat ini mampu menembus pasar di lebih dari 90 negara dengan nilai ekspor selama kurun waktu 2001 sampai 2005 tumbuh di angka 22,3% per tahun dan total ekspornya mencapai 58 juta dolar AS. Lalu yang berikutnya yaitu memutuskan organisasi pemasaran. Dalam melakukan aktivitas pemasaran internasional terdapat dalam 3 cara, yaitu Departemen Ekspor. Perusahaan terjun ke pemasaran internasional hanya melalui pengiriman barang. Jika penjualan internasionalnya berkembang, perusahaan membentuk Departemen Ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan yang beberapa orang asisten. Bila penjualan meningkat, Departemen Ekspor diperluas menjadi sub-sub departemen. Lalu yang kedua yaitu divisi internasional. Divisi internasional diorganisasikan dengan berbagai cara. Staf divisi internasional, perusahaan terdiri dari para spesialis dalam pemasaran, manufaktur, riset, keuangan, perencanaan, dan sumber daya manusia. Mereka merencanakan serta menyediakan pelayanan bagi berbagai unit operasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen puncak dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit-unit operasi global melapor langsung kepada kepala eksekutif atau komisi eksekutif yang dilatih untuk berpikir dengan membentuk wawasan secara global. Perusahaan harus membangun organisasi yang efektif untuk menyelenggarakan pemasaran internasional. Kebanyakan perusahaan memulai dengan sebuah departemen ekspor sampai divisi internasional. Ini langkah menuju organisasi global, yang berarti manajemen puncak harus memikirkan dan merencanakan strategi global. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Yudi Pratama, NPM 502. Dan saya akan membacakan tentang materi ekspor. Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Kegiatan ini umumnya dilakukan perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Kegiatan ekspor juga menghasilkan devisa bagi negara asal barang atau komoditas tersebut. Dan pengertian ekspor dari berbagai sumber. Yang pertama, menurut ilmu ekonomi, ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dijual dan dikirim ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspor pengiriman barang dagang ke luar negeri, barang-barang yang dikirim ke luar negeri baik finansial maupun perseorangan yang diberikan oleh penduduk suatu negara kepada negara asing secara tersembunyi atau tidak melalui cara yang sah. Dan menurut Amir MS 2004, ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas di Indonesia kepada negara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing serta melakukan komoditi dengan memakai bahasa asing. Dan jenis-jenis ekspor. Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor, menurut N. Giorgio Menquin, kegiatan ekspor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan perusahaan. Kelebihan dari ekspor langsung adalah produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kekurangan adalah biaya transportasi lebih tinggi untuk skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. 2. Ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara eksportir negara asal, kemudian dijual perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau Export Management Convenience dan perusahaan ekspor Export Trading Convenience. Kelebihan dari ekspor tidak langsung adalah sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani proses ekspor secara langsung. Dan kekurangan adalah kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Tujuan dan manfaat ekspor. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang didapatkan dari kegiatan ekspor barang dari dalam ke luar negeri. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk dapat berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Ketika suatu produk melimpah produksinya, maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lain yang membutuhkan produk tersebut. Dan yang ketiga, menambahkan devisa negara. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi dan menambahkan devisa suatu negara. Dan yang keempat, memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara meningkatkan pangsa pasar produk-produk dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan. Ekspor ke negara lain akan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan selanjutnya,
Kelebihan pasar ekspor. A. Melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasi di negara tuan rumah. Pada ekspor yang dilakukan negara tetangga dapat diperoleh kemudahan dalam biaya transportasi. B. Memerlukan investasi yang sedikit dan relatif bebas risiko dibandingkan kita mendirikan perusahaan atau membuka cabang di negara lain. Kekurangan pasar ekspor. Yang pertama, para eksportir harus membangun beberapa saran untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk mereka, biasanya melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan tuan rumah. Yang kedua, akan tidak menguntungkan di negara sendiri jika ternyata lebih ekonomis produksi di negara tujuan pasar global. Dan yang ketiga, eksportir kurang memiliki kontrol terhadap pemasaran atau mengizinkan distributor untuk menambahkan biaya untuk menutupi biaya yang keluar dan mendapatkan laba. Dan yang terakhir, meningkatkan biaya pengiriman, asuransi, penetapan tarif, seluruh distribusi yang lebih panjang, margin perantara yang lebih tinggi, pajak khusus, biaya administrasi, serta fluktuasi nilai tukar. Mayoritas biaya-biaya tersebut meningkat sebagai akibat langsung dari perpindahan barang melewati batas negara dan seringkali kenaikan harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasar domestik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Tugas Hari Usama Putra, NPM 17321210054. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lisensi. Lisensi adalah sebuah transaksi kontraktual antara perusahaan atau lisensor yang menawarkan beberapa kepemilikan aset kepada sebuah perusahaan asing atau lisensi yang menukarkan dengan loyalty atau fee. Adapun kelebihan lisensi, yang pertama, pihak yang memberi lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Yang kedua, penerima lisensi memperoleh hak untuk menggunakan teknologi, brand, dan lain-lain yang dimiliki pemberi lisensi. Yang ketiga, untuk banyak perusahaan lisensi menjadi sangat profitable. Adapun kekurangan dari lisensi, yang pertama, rawan terhadap pembajakan. Kedua, pemberian lisensi membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol pabrikasi dan pemasaran produknya ke negara-negara lain. Yang ketiga, pemberian lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Yang keempat, pada situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan internasional dapat mempelajari teknologi dan menghasilkan serta menjual produk kompetitif yang serupa setelah lisensi itu jatuh tempo. Selanjutnya, pemasaran internasional melalui lisensi ada dua macam, yaitu yang pertama, franchise. Di Indonesia lebih populer dengan sebutan waralaba, karena model bisnis franchise ini sangat adaptif untuk produk-produk jasa seperti restoran, misalnya Planet Hollywood, fashion cafe. Adapun fast food, misalnya seperti KFC, McDonald. Ada juga brokerage seperti Raiway. Terus ada juga retail seperti Walmart
dan makro. Adapun kelebihan dari franchise, yang pertama, franchise memiliki kemungkinan sukses lebih tinggi ketimbang bisnis model lainnya. Beberapa kajian telah menunjukkan akan indikasi keberhasilan franchise 90% lebih tinggi dibandingkan 15% indikasi keberhasilan yang dimiliki model bisnis lainnya. Yang kedua, pentingnya sebuah model bisnis yang telah terbukti. Semua franchise memiliki model bisnis yang didesain untuk menghasilkan produktivitas dan penjualan yang tinggi. Ini berarti bahwa franchise bisa naik dan berjalan dengan cepat dan menghemat waktu dari membangun sistem dan proses. Yang ketiga, franchise lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Pemberi pinjaman lebih percaya diri untuk memberi pembiayaan kepada franchise ketimbang model bisnis lainnya. Itu karena franchise telah memiliki sebuah bukti jejak rekam kesuksesan. Yang keempat, membeli sebuah brand atau merek yang kuat. Membeli franchise sejatinya adalah membeli merek, logo, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dari franchisor. Hal ini akan menjadi alat marketing yang sangat baik jika Anda membeli franchise dengan merek yang telah dikenal dan terpercaya. Yang kelima, batas wilayah eksklusif. Franchisor akan membolehkan sejumlah franchise atau waralaba saja dalam satu wilayah geografik tertentu. Maka Anda hanya perlu tentukan lokasi yang cukup baik dan lihat ketentuan yang ada sebelum menentukan membeli franchise. Dan menariknya lagi, Anda akan terlindung dalam area itu, di mana tidak boleh ada franchise lain yang berdagang di area Anda. Yang keenam, persaudaraan antara franchise terwaralaba. Satu keuntungan yang jarang sekali dibicarakan dalam franchise adalah persaudaraan antara franchise. Sebetulnya ini adalah satu keuntungan yang sangat besar karena franchise dapat saling berbagi ide dan memberikan dukungan antara mereka. Mereka dapat berbagi pengalaman trial dan error untuk mengurangi kesalahan mereka dalam menjalankan bisnis sebagai franchise. Yang ketujuh, franchisor memberikan bantuan real estate dan konstruksi. Franchisor akan membantu memilih lokasi yang tepat real estate bagi franchise, di mana ini adalah bantuan yang luar biasa besar karena franchisor telah memiliki pengalaman yang sangat baik dalam membangun bisnis sebelumnya. Yang kedelapan, sebagai franchise, Anda diberikan sebuah program pelatihan. Program pelatihan adalah salah satu elemen yang sangat penting dari paket franchise, di mana ia memberikan Anda untuk menggunakan satu teknologi baru, belajar satu skill baru, mengatur keuangan dan staff. Kemampuan ini sungguh sangatlah penting bagi Anda sebagai pemilik bisnis. 9. Sebagai franchise, Anda memiliki fleksibilitas untuk membangun pagi dan memilih pekerjaan yang hendak akan Anda kerjakan. Menjadi franchise memberikan Anda banyak kebebasan dan fleksibilitas Anda untuk memilih pekerjaan apa yang akan Anda pilih.
Adapun kekurangan dari franchise, yang pertama penekanan kontrol, yang kedua sukar menilai kualitas franchisor, yang ketiga kontrak yang membatasi, yang keempat tingkat ketergantungan pada franchisor tinggi, yang kelima kebijakan franchisor, dan yang terakhir reputasi dan citra merek turun. Sekian dari saya. Kontrak manufacturing. Kontrak manufaktur atau lebih dikenal dengan outsourcing adalah proses produk hasil dengan memesan menggunakan dokumentasi desain pelanggan di fasilitas pembuatan independen yang menjamin kepatuhan siklus teknologi selengkapnya dan kontrol kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk produksi bagian dari produk atau seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kontrak manufaktur yaitu kelebihan dari kontrak manufaktur yang pertama, tidak perlu investasi. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, penghematan biaya melalui sumber produk di negara dengan gaji yang rendah, keuntungan pajak, biaya energi rendah, biaya bahan baku yang rendah atau overhead. Yang keempat, rendahnya risiko. Yang kelima, perusahaan memperoleh akses ke pasar karena hambatan impor dihapuskan. Dan yang keenam, mode of entry yang cepat. Lalu kekurangan dari kontrak manufaktur. Yang pertama, fleksibelnya respon terhadap perubahan tambahan terhadap permintaan pasar. Yang kedua, rendahnya gaji memiliki konsekuensi pada rendahnya produktivitas. Yang ketiga, hubungan perburuhan yang tidak baik di berbagai negara. Yang keempat, keterbatasan pasokan. Dan yang kelima, perlunya pengendalian kualitas yang ketat. Joint venture atau aliansi. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentan waktu tertentu. Selain untuk pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditunjukkan untuk target yang sama. Jenis-jenis joint venture. Terdapat dua jenis kontrak joint venture, yaitu domestik dan internasional. Menurut pasal 8 ayat 1 SK, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, bidang bisnis yang wajib mendirikan perusahaan dengan cara ini yaitu yang pertama, pelabuhan. Yang kedua, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum. Yang ketiga, telekomunikasi. Yang keempat, pelayanan. Yang kelima, penerbangan. Yang keenam, air minum. Yang ketujuh, kereta api umum. Yang kedelapan, pembangkit tenaga atom. Dan yang kesembilan, massa media atau media massa. Joint venture wajib dilakukan oleh penanaman modal asing dengan perusahaan domestik. Hal ini dikarenakan bisnis tersebut tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara bisnis yang dilarang untuk penanaman masing adalah
bidang-bidang yang berkaitan dengan pertahanan negara seperti produksi senjata, mesin, alat-alat peledak, dan peralatan perang. Kelebihan dari joint venture yang pertama, mengurangi modal dan sumber daya lainnya. Yang kedua, keuntungan perusahaan nasional dalam joint venture adalah mendapatkan teknologi, sedangkan perusahaan internasional memperoleh keuntungan pemasaran. Yang ketiga, dapat meminimumkan risiko. Yang keempat, memungkinkan perusahaan beroperasi secara global. Yang kelima, jika perusahaan swasta membentuk joint venture dengan perusahaan negara, ada beberapa keuntungan yang diraih perusahaan swasta, seperti kepemilikan menjadi tertutup. Bagi perusahaan negara, keuntungannya adalah adanya akses untuk menggali dana dari penerbit saham. Dan yang keenam, jika perusahaan domestik membentuk joint venture dengan perusahaan asing atau luar negeri, maka perusahaan domestik dapat memperoleh peluang mendapatkan manajemen lokal di negara asing. Kekurangan joint venture. Yang pertama, manajer yang harus berkolaborasi dalam joint venture. Operasi harian tidak terlibat dalam pembentukan joint venture. Joint venture mungkin bermanfaat bagi perusahaan, tetapi belum tentu bermanfaat bagi pelanggan. Joint venture mungkin tidak didukung secara seimbang dari setiap pihak yang berpartner, sehingga memunculkan problem baru. Dan yang keempat, joint venture memungkinkan mulai timbulnya persaingan antara satu partner dengan partner lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Iputu Adiwibawa, MPM 021. Baik, selanjutnya, untuk memperkuat posisi persaingan global, perusahaan multinasional bisa melakukan strategi akuisisi dan merger. Perusahaan multinasional memilih akuisisi untuk bisa masuk ke ekspansi secara global. Dengan sejumlah alasan, akuisisi menyediakan sebuah maksud dan tujuan yang berguna untuk bisa mempercepat untuk memperoleh akses pasar lokal. Untuk pendatang yang relatif terhambat untuk bisa masuk di dalam sebuah industri, akuisisi adalah juga sebuah opsi yang mungkin bisa membangun bagaimana suatu merek yang baik, akses instan ke outlet, distribusi, dan teknologi. Kelebihan dari akuisisi diantaranya, akuisisi dapat menyediakan akses cepat ke sebuah pasar yang baru. Yang kedua, akuisisi dapat memberikan jalan untuk ekspresi internasional. Yang ketiga, nama merek dan reputasi telah terbentuk atau bisa dikatakan bisa terbentuk. Yang keempat, mengurangi komposisi. Dalam hal tersebut juga bisa dibilang dapat mengurangilah sebuah komposisi. Selanjutnya, pengalaman manajemen yang telah terbentuk. Selanjutnya, kekurangan akuisisi diantaranya adalah pendanaan yang mahal sehingga seringkali diperlukan pendanaan melalui ulang. Selanjutnya, negosiasi internasional untuk akuisisi dapat menjadi kompleks karena dihadapkan pada syarat-syarat hukum dan perundang-undangan di negara. Tentu, suatu perusahaan memberikan sasaran untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat untuk bisa menegosiasikan suatu perjanjian.
masalah integrasi dengan operasi yang sudah ada. Selanjutnya masalah komunikasi dari koordinasi, di antaranya kurangnya komunikasi serta kurangnya koordinasi terhadap suatu organisasi. Selanjutnya masalah kesesuaian dengan bisnis yang ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lainnya.